Jadi ada kutipan di salah satu jurnal yang mengatakan bahwa pada kasus stroke, waktu itu adalah otak. Jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit, maka akan semakin banyak jaringan otak yang terselamatkan. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, perkenalkan saya Intan Nurhaliza SGZ, mahasiswi profesi Dietitian IPB University yang akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk membahas topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu pertolongan pertama pada gejala stroke. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini sehat supaya obrolan kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, hari ini saya tentunya tidak sendirian ya. Saya sudah bersama dengan rekan saya, yaitu Kak Amrina Rosdiana SGZ, yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yuk kita kenalan dulu dengan Kak Amrina. Halo Sobat Sehat semua, perkenalkan saya Amrina Rosdiana SGZ, mahasiswi profesi Dietitian IPB. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Amrina. Oke, bagaimana Kak kabarnya hari ini nih Kak? Oke, alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Intan gimana nih kabarnya hari ini? Oke, aku alhamdulillah hari ini juga baik dan semangat ya Kak, karena kita mau ngobrol-ngobrol nih selama kurang lebih 10 menit ke depan nih Kak. Nah, karena kita tadi udah kenalan ya Kak, jadi kita bisa ngobrol lebih dalam mungkin ya Kak. Jadi untuk topik kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara penanganan yang tepat untuk menangani gejala stroke nih. Ngomongin soal stroke nih Kak, sebenarnya saya jadi teringat beberapa kasus yang sempat viral beberapa tahun lalu, yaitu kasus di mana kita warganet nih dikabarkan dengan berita bahwa Hailey Bieber, istri dari Justin Bieber, penyanyi terkenal, tahu ya Kak ya? Tahu dong. Nah, jadi kita dikagetkan dengan kabar bahwa Hailey Bieber ini terkena serangan stroke ketika sedang sarapan bersama dengan suaminya. Jadi sebenarnya menanggapi kasus tersebut nih Kak, menurut Kakak apa itu stroke dan bagaimana kita mengetahui tanda dan gejala stroke itu sendiri? Waduh, Hailey Bieber yang kelihatannya sehat, aktif dan masih muda aja bisa kena serangan stroke secara tiba-tiba ya. Jadi ini tuh sebuah bukti kalau misalnya stroke itu bisa dialami kapan saja dan siapa saja. Nah, untuk pengertian stroke itu sendiri sebelumnya sudah pernah dibahas di episode Lini Podcast sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Dan selanjutnya untuk tanda dan gejala stroke itu ada slogannya dari Kemenkes, yaitu segera ke RS. Ini ada kepanjangannya nih Kak. Jadi untuk itu senyumnya tidak simetris, jadi mencong ke satu sisi aja. Selanjutnya G itu gerakan separuh anggota tubuhnya itu melemah secara tiba-tiba. Selanjutnya Ra itu bicaranya pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau ada kesulitan bicara, seperti itu. Selanjutnya K itu ada kebas atau kesemutan pada separuh anggota tubuh. Selanjutnya R itu adalah rabun, di mana pandangan salah satu mata itu kabur secara tiba-tiba atau bisa kedua matanya juga gitu, kabur secara tiba-tiba. Selanjutnya S itu ada sakit kepala yang cukup hebat yang muncul secara tiba-tiba. Jadi hampir semuanya tuh muncul secara tiba-tiba begitu Kak. Jadi makanya ini tuh disebut sebagai silent killer gitu. Silent killer nih. Betul. Wah, menarik banget nih Kak. Jadi kita bisa mengingat tanda dan gejala dari stroke itu sendiri melalui slogan tadi ya, segera ke RS. Kita sudah bisa mengingatnya dengan slogan tersebut. Nah, kira-kira kalau kita sudah tahu nih Kak tanda dan gejalanya, kira-kira ada nggak pertolongan yang pertama yang bisa kita lakukan ketika menangani gejala tersebut? Oke, yang pertama kita perlu kenali gejalanya terlebih dahulu ya melalui slogan segera ke RS itu. Lalu selanjutnya sangat disarankan untuk segera menghubungi layanan darurat atau menghubungi ambulans supaya pasien ini segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ada kutipan di salah satu jurnal yang mengatakan bahwa pada kasus stroke, waktu itu adalah otak. Jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit, maka akan semakin banyak jaringan otak yang terselamatkan. Selain itu ada juga, saya pernah baca, jadi ada sebuah studi yang menyatakan bahwa semakin cepat ditangani kasus stroke ini, maka akan semakin bagus juga impactnya untuk pasien stroke itu, mulai dari self-care abilities, daily activities, dan juga fungsi neurologis pada pasien ini ke depannya. Seperti itu Kak.
Oke, jadi waktu ini menjadi sangat penting ya untuk pasien yang baru Betul. terkena serangan stroke begitu. Kemudian langkah pertama yang tadi bisa kita lakukan adalah menghubungi layanan kesehatan terdekat supaya bisa segera mendapatkan tindakan medis. Nah, kemudian nih Kak, sembari menunggu tindakan medis, sebenarnya boleh nggak sih atau ada nggak sih makanan yang bisa kita berikan untuk menangani gejala dari stroke tersebut begitu? Oke, jadi tidak dianjurkan untuk memberikan makanan atau minuman pada pasien atau orang yang baru saja terkena serangan stroke begitu. Jadi kita harus menunggu itu sampai ambulans itu tiba. Jadi tidak diperbolehkan memberikan makanan atau minuman itu sampai ambulans tiba begitu. Jadi karena pada kondisi itu dapat memicu infeksi atau masalah lainnya di saluran pernapasan pasien itu sendiri begitu. Oke, jadi ada waktu-waktu di mana memang sebaiknya tidak diberikan makan dan minuman dalam bentuk apapun dulu ya Kak ya. Betul. Padahal seringkali kita sebagai orang awam nih membuat kesalahan ingin terburu-buru memberikan makanan dan minuman supaya kondisinya membaik, supaya punya energi dan lain-lain begitu ya Kak ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang membuat kita harus memberhentikan makanan dan minuman yang masuk pada kondisi tersebut Kak? Oke, jadi ada sebuah studi yang menjelaskan bahwa pasien stroke ini seringkali mengalami gangguan menelan, ototnya melemah, dan juga refleks batuknya juga lemah, sehingga rentan makanan atau minuman ini justru masuk ke saluran pernapasan. Nah, refleks batuk itu berfungsi untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernapasan. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, itu kita refleks batuk gitu kan biasanya Kak. Jadi sangat disarankan untuk tidak memberikan makanan atau minuman pada pasien yang baru saja terkena stroke sampai ambulans datang begitu. Oke, wah informasi baru nih Kak untuk kita. Ternyata ada kondisi-kondisi di mana memang sebaiknya dipuasakan terlebih dahulu ya Kak ya. Jadi tadi ada kondisi di mana pasien dengan gejala stroke ini biasanya dibarengi dengan gangguan menelan, kemudian ada juga yang refleks batuknya menurun sehingga memang baiknya dipuasakan. Lalu apakah kondisi ini akan berlangsung lama Kak? Dan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk orang dengan gejala stroke ini bisa kembali diberikan makanan dan minuman? Oke, jadi pasien stroke ini disarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit supaya segera diberikan terapi medis dan nantinya akan diberikan asuhan gizi yang tepat. Nah, menurut studi, pasien stroke ini dapat mulai diberikan makanan berupa nutrisi enteral setelah kondisi hemodinamiknya stabil. Nah, kondisi hemodinamik yang stabil itu yang seperti apa? Jadi ketika aliran darah, tekanan darah, dan denyut jantungnya kembali normal. Jadi kerja jantung dan pembuluh darahnya sudah kembali normal, maka tubuh ini akan mendapatkan oksigen dan juga zat gizi yang lebih optimal. Nah, sebelum diberikan nutrisi enteral itu juga perlu ada dilakukan screening. Jadi ada screening gangguan menelan dan juga screening risiko malnutrisi supaya asuhan gizinya itu lebih tepat. Jadi asupannya juga lebih tepat untuk pasiennya begitu ya Kak. Jadi pemberian konsistensi makanannya juga disesuaikan lagi dengan kondisi pasien itu sendiri. Makanya sangat perlu adanya asuhan gizi yang tepat oleh ahli gizi atau dietitian di rumah sakit untuk mempertahankan asupan gizi pasien stroke. Jadi memilih makanannya itu memang lebih hati-hati dan memang agak tricky begitu Kak. Iya, agak tricky begitu ya Kak ya. Iya. Jadi dari penjelasan Kak Amrina tadi kita bisa tahu nih kalau pemberian makan pada pasien stroke tidak semata-mata bisa secara langsung diberikan seperti orang sehat pada umumnya ya Kak. Ada pertimbangan tekstur yang perlu kita perhatikan supaya nanti tidak membahayakan untuk pasiennya begitu. Kemudian Kak, untuk ngomongin stroke nih sebenarnya sudah ada lini podcast sebelumnya yang membahas mengenai tekstur untuk menangani gejala stroke ini. Jadi teman-teman bisa mulai cek-cek di link podcast berikut ini begitu. Selain itu untuk pasien stroke tadi bisa kembali diberikan makanan ketika kondisinya sudah stabil begitu ya Kak. Betul. Oke, seru banget nih perbincangan kita kali ini. Untuk menutup sesi topik kita kali ini Kak, kira-kira ada pesan nggak yang ingin Kak Amrina sampaikan untuk sobat sehat semuanya? Oke, pesannya untuk sobat sehat semuanya itu harus ingat kalau misalnya stroke itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih mengenali gejala stroke dan juga kita
belajar apa yang harus kita lakukan ketika orang terdekat kita terkena stroke. Lalu kita juga tadi ngobrol-ngobrol terkait tahapan pemberian makan dan minum pada pasien stroke. Itu kita juga perlu mencegah stroke itu sendiri dengan cara menjaga pola makan yang sehat dan juga rajin berolahraga. Oke, pola makan sehat dan rajin berolahraga ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Amrina atas informasi yang telah diberikan dan juga waktunya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sobat sehat semuanya dan juga kita tentunya. Untuk menutup sesi topik kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel Lini Sehat supaya obrolan kita menjadi obrolan yang bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.